Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dan Alhamdulillah, kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Solawat dan salam, selalu dan tetap tercurahkan kepada baginda kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Keinginan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, diampuni segala dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Saudara beriman yang dirahmati Allah, di antara tanda-tanda kebaikan yang terpancar dari seorang hamba Allah, adalah adanya khodam Al-Quran yang menjaganya. Khodam ini membimbingnya di setiap jalan kehidupan kita, menerangi jalan dalam kegelapan, dan menguatkan hati di tengah cobaan. Marilah kita renungkan bersama dalam perilaku kita setiap hari. Inilah 10 tanda-tanda orang yang diikuti khodam Al-Quran. Yang pertama adalah sungguh-sungguh dalam berzikir dan beribadah. Hal tersebut yang menunjukkan bahwa seseorang diikuti oleh khodam Al-Quran, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, Surah Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Ta'ala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Untuk menegaskan bahwa zikir kepada Allah merupakan sarana utama untuk mendapatkan ketenangan dan kekuatan hati. Bukti nyata dari orang yang memiliki khodam Al-Quran, menjaga kebiasaan mereka dalam menjaga sholat 5 waktu dengan penuh khusyuk, sebagaimana yang ditegaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Beruntunglah orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam sholatnya. Mereka juga memahami bahwa tawakal kepada Allah adalah salah satu kesuksesan dalam hidup, sesuai ajaran dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kebiasaan berzikir, menjaga sholat, dan tawakal kepada Allah merupakan kekuatan utama dalam kehidupan seorang yang diikuti oleh khodam Al-Quran. Lalu yang kedua, kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama, menjadi landasan kuat bagi individu yang diikuti oleh khodam Al-Quran. Mereka tidak hanya menjunjung tinggi silaturahmi dengan keluarga, tetangga dan sesama muslim, tetapi juga secara aktif berbuat baik kepada orang lain, memberi sedekah dan menolong yang membutuhkan, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 1. Dan bertakwalah kepada Allah, dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Selain itu, mereka juga memiliki hati yang lapang, dan sabar mudah memaafkan kesalahan orang lain, dan senantiasa berusaha menjaga perdamaian. Yang sudah diajarkan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan sesama manusia. Al-Quran tercermin dalam kehidupan seorang muslim yang memeluk agama Islam, dengan penuh keikhlasan dan kecintaan yang mendalam kepada kitab suci Al-Quran. Orang muslim yang diikuti khodam Al-Quran akan selalu mencintai Al-Quran, membaca dan mendalami maknanya dengan sungguh-sungguh, karena Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 30. Dan Rasul berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang dianggap terlantar." Kesungguhan ini menggiring mereka untuk mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan mengamalkan setiap ajaran yang terkandung di dalamnya. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2 menjelaskan, inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Selain itu, mereka juga berusaha menyebarkan ajaran Al-Quran kepada orang lain dan aktif dalam dakwah. Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebajikan. Keberadaan khodam Al-Quran yang tercermin melalui perilaku, kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama manusia, menjadi bagian penting sekali dari kehidupan seorang hamba yang beriman. Yang ketiga, kecintaan dan pengamalan. Sebab Al-Quran adalah rahmat bagi seluruh alam semesta, sebagaimana yang disampaikan dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta.
Dengan kecintaan yang mendalam dan pengalaman yang konsisten terhadap Al-Quran, mereka menjadi teladan yang memancarkan cahaya, kebenaran dan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Yang keempat, sabar dan istiqomah. Dalam cobaan ditandai oleh keteguhan hati dan kesabaran. Dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang Allah berikan. Sebagai hamba yang diikuti oleh khodam Al-Quran, akan senantiasa bersabar, dalam menjalani semua ujian kehidupan, oleh karena itu mereka yakin bahwa setiap cobaan adalah ujian dari Allah Ta'ala.